air bersih itu mereka butuh. Iya. Permintaan mungkin sebentar lagi. Menunjukkan waktu. Tapi kalau kalian tahu angkat ini Sekarang orte nunggu lagi namu ya. Aduh. sini tuh prinsipnya seperti itu. Kalau berani permintaan masyarakat kau pegang, itu sudah kau sudah menang. Berapa kampung di kampung sini, di kampung Gante, kampung Tenor, kalau mereka sudah minta sesuatu, Tuh hari-hari. itu mereka kan tetap cari kau sampai di mana pun. Oh itu hari-hari kah? Ya mungkin ada yang sampaikan lagi. Kamu ada satu yang saya lupa itu ya rumah. Karena banyak perumahan ini kita tidak berharap ke dana bantuan karena dana bantuan terbatas. Jadi kami minta rumah kita. Itu saja. Proyek mau maju karena kebutuhan jalan tidak ada. Terpaksa kita beli Johnson, beli Fit, beli ketingting, kita pakai selama kendaraan yang kita pakai. Orang berulang-ulang. Setiap kali dewan datang kita hanya bicara sampai hari ini. Terakhir anak Daud hari ini. Ya ini kita sampaikan. Kalau anak Daud yang besok tembus, tetap kita pegang. Di sini ada dua kampung, satu kampung sini, satu kampung Dangken dua di atas. Karena banyak yang pakai cara-cara, jadi kita tidak mau. Karena orang datang, ini kita duduk di sini, itu hanya bicara, kita tinggal di sini. Sampai adik pennya lagi datang, bicara saja. Sekarang kita tutup lagi. Bila mana kalau memang berhasil? Makanan sedikit ya. Kita ambil batas ini saja. Ya, ada yang tanya lagi? Ada. Dari nama saya Nicholas Borom. Nicholas Borom. Aparat desa. Kau orkestra. Dari Menander 2. Ya dari masalah jalan, nomor satu jalan ini sangat butuh untuk kita jalan. Terus kedua perumahan rakyat, kami ini sudah terlalu ketinggalan jauh sekali. Berkali-kali mereka datang tapi kita pengusulan kemana. Berani siapa yang terobos jalan ini besok nanti kita mendukung dia. Ya sudah. Itu sebagai tambahan. Oh, minta maaf untuk bapak orang. Saya kira mungkin rumah rakyat, jalan, kesehatan, air bersih ini mungkin ini kebutuhan dasar daripada masyarakat di sini. Kurang lebih 3 bapak orang sudah mewakili. Saya kira mungkin ini sudah bapak orang punya kebutuhan dasar. Benar. Jadi mungkin saya kira mama ini mau sampaikan pasti sama saja. Pasti sama. Saja. Jadi mungkin saya berikan waktu bukan bapak dia bukan menjawab. Bapak di sini memberikan penjelasan. Supaya bapak orang juga mungkin bisa mengerti. Kan bicara saya seperti anak dengan bapak, adik dengan kakak, saudara saja.
begitu. Mungkin saya kira Bapak bisa memberikan tambahan sedikit. Baik, terima kasih. Saya duduk saja. Bapak, Seperti tadi sudah disampaikan bahwa santai-santai saja. Baik, terima kasih. Nama saya tadi sudah disebutkan. Nama saya Dauto Wiraso. Saya dari Kampung Aurim, dari Powers. Kampung Aurim ada yang pernah sampai, ada yang belum. Warga Wiraso ada, di sini juga ada. Di Power juga ada. Kita sama-sama anak di sini. Jadi tadi Bapak pertama sampaikan masalah jalan. Saya kira itu bukan Bapak punya kebutuhan, saya punya kebutuhan. Ada saya punya kampung juga satu potong sepangkal pun belum sampai jalan. Kampung Aurim. Jadi kampung Aurim kalau dari sini ke Sarim 1 hari sebelum pergi. Kalau Aurim Sarim itu 2 hari. Jadi bensin yang saya biasa timba dari Sarim ke Aurim itu saya bawa 800 sampai 1000 liter. 1000 liter masa belum pergi. Itu bensin belum sampai saswa PC dan sekal ke atas. Jadi masalah jalan ini memang itu kebutuhan kita bersama. Untuk sementara ini yang saya bersama dengan Arano sama Sumber, kami selalu sampaikan dan tekankan kepada pemerintah daerah untuk khususnya untuk kami di bagian wilayah Bere termasuk dengan Sirawa. Bagaimana pemerintah bisa melihat kita membutuhkan hanya jalan, karena seperti tadi Bapak sampaikan, pembangunan bisa tinggal di kampung apabila ada jalan sudah sampai. Nah, di sini kalau jalan sudah tinggal berarti perumahan dari papan bisa jadi rumah batu, karena mudah untuk trek antar sampai sini. Jalannya memang sangat penting. Jadi bukan saja kami 3 ini selalu berdiam diri pada saat kita sidang atau pada saat kita dengar pendapat antara eksekutif dan legislatif, kami selalu memberikan masukan terus. Terakhir bulan November tidak salah tahun kemarin ini saya bersama dengan Ranus pengen kami buat dalam aspirasi masyarakat itu dalam bentuk buku, karena itu sudah cabai untuk bicara dalam bentuk buku langsung kita suruh serahkan langsung ke bupati di tangan, serahkan di tangan Bapak ini orang Berik, orang Armada, orang Israel punya aspirasi. Bapak tolong sebelum Bapak tinggalkan jabatan ini sampai hari ini belum ada tanda-tanda. Jadi jujur saja saya kasih kampanye, jujur saja saya kasih mungkin bupati berikut baru mungkin bisa menjawab kita punya ini ya saya sampaikan ke kita punya masyarakat orang Apawe, orang Pantai Barat, dari yang tinggal di seputar di mana saat ini kalau satu itu anak-anak itu selalu ada di rumah, anak-anak Toren kalau mereka tahu selalu ada di rumah, saya selalu kasih tahu anak-anak mereka. Termasuk teman saya tadi David ini sampai teman konco dari dulu sampai hari ini masih ada. Jadi saya selalu kasih tahu, saya bilang kawan untuk kita punya kebutuhan jalan, perumahan dan lain sebagainya ini ketika mungkin bupati kita punya orang kan. Bupati yang dipilih oleh Tuhan yang bisa membangun Sarim. Bupati yang terpilih oleh Tuhan, yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membangun masyarakat Sarim dari Kabupaten sampai di apa bersana mungkin itu yang bisa mendengar. Jadi tugas kami DPR ini hanya mengambil aspirasi, mendengar, kemudian kita serahkan. Ini Bapak, ini aspirasi masyarakat. Bapak yang harus menjawab karena dia yang punya. Kami hanya sebagai perwakilan rakyat, kita dipilih oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi, keinginan masyarakat ke pemerintah. Karena yang punya uang dari presiden sampai di bupati, menyampaikan karunia presiden, gubernur, bupati, camat, mereka yang punya uang. Jadi mereka yang pegang
yang namanya BPD IPA pernah ada di tangan mereka. Kalau di DPR tidak. DPR itu hanya untuk menginput aspirasi dan sampaikan bupati ini kebutuhan masyarakat. Tolong lihat ini, tolong jawab ini. Tapi kadang bupati tidak menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi terima kasih untuk masalah jalan. Saya kira Bapak itu bukan hanya untuk kebutuhan dari kampung ini, untuk kita semua yang selalu kita bicara. Kemudian yang berikut perumahan, memang semua kita butuhkan rumah. Tadi saya sampaikan bahwa kita tahun kemarin itu pernah jalan di tengah-tengah antara Power dengan ini Wamari di tengah-tengah. Wai perusahaan di mana? Perusahaan Wai. 1 minggu perjalanan kita. Saya jalan bawa saya punya staff ini, mereka yang datang ini. Kita jalan dari kampung ke kampung, ikut kali Wai itu dari kepala sampai tiba di pantai di laut. Jangan kayak di kali Wai banjir itu kita jalan berenang. Begini. Kita putarkan video, percuma kita putar untuk pemerintah daerah. Kita sampaikan bahwa ini kehidupan masyarakat yang masih hidup. Yang pilih bupati ini mereka masih hidup dalam rumah yang tidak layak. Apakah Bapak Bupati bisa melihat mereka ini? Sampai hari ini ada tanggapan. Yang seperti itu. Jadi saya bicara sederhana saja. Jadi untuk kita punya kebutuhan ini, untuk hari ini saya menerima aspirasi ini itu sesuai dengan tugas dan fungsi DPR. Dan saya berhak untuk menyampaikan baik melalui sidang BPD, undukkah, perubahankah, atau pada saat kita berdialog antara eksekutif dengan legislatif dari pemerintah. DPR biasanya kita sampaikan aspirasi masyarakat. Itu tugas kami DPR. Untuk masalah pendidikan, kesehatan, memang itu juga kebutuhan kewalahan untuk kita semua tepat. Power, Pantai Barat, kita diberi. Kadang guru-gurunya sekarang kan dimanja oleh uang. Kepala kampung sekarang dilantik bukan untuk tinggal di kampung, dilantik untuk tinggal di rumah, tinggal di Mararena, ya, tinggal di Kelapa 1, sampai dia pensiun juga di situ. Nah, itu bisa sampai contoh. Jadi guru-guru ini diangkat, karena mereka tinggal di kota saja, tidak pernah datang tinggal di kampung-kampung. Kemudian kesehatan juga begitu. Ada kalanya anak asli sendiri juga tidak mau tinggal di kampung, tinggal di kota. Dia maunya itu mau tinggal di kota saja, tidak mau tinggal mengabdi untuk dia punya keluarga di kampung. Nah, ini persoalan. Dan juga kita lihat juga untuk pemerintah daerah, kadang juga pemerintah daerah tidak memperhatikan kesejahteraan guru-guru. Nah, ini persoalan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan khususnya siang menjelang sore hari ini, dan ini menjadi ajuan untuk saya, dan saya tetap sampaikan di pemerintah daerah terus menerus. Artinya bukan tidak pernah disampaikan, memang ini kita hanya mengulangi saja. Setiap kali kita sampaikan terus menerus aspirasi kita ini. Jadi sekarang intinya ke depan ini bagaimana kita berpikir untuk benar-benar mungkin bupati baru kan benar bisa membangun tempat ini. Itu saja. Jadi saya selalu ada di rumah di Kelapa 1, Mantri Borong, siapa Niko Borong, saya udah dekat rumah, udah dekat dari dia. Udah dekat dari dia, Mantri selalu datang ke rumah. Jadi kalau Bapak Ibu turun ke Sarmi, apa yang mungkin air minum kita bisa minum, kita makan. Kalau tidak ada makanan ya kita selalu kasih tahu anak-anak yang tinggal di belakang apa PT apa itu Panji. Ya selalu kasih tahu mereka juga begitu. Adik, untuk kita punya pembangunan daerah ini mungkin bupati yang baru kalau ditunjuk oleh Tuhan baru dia bisa membangun. Kalau hanya datang
untuk mencapai dia punya keinginan saja atau dia cari nama, tidak mungkin dia akan membangun daerah yang luas kecuali ditunjuk oleh Tuhan. Itu saja. Kan kita berdoa kepada Tuhan supaya ke depan ini Tuhan tunjuk yang terbaik untuk membangun kita di tempat ini. Hanya itu saja intinya, tidak ada yang lain. Karena kita sampaikan, kita aspirasi berulang-ulang, tidak pernah ada tanggapan, jawaban. Jadi ini besok, ini yang sekarang kita yang terpilih, ini kita ada 3 orang anak asli. Saya, Aranus, Spenyel, mungkin besok kami turun, mungkin 2024, mungkin 5 kursi, ini mungkin 5 anak asli duduk. Mereka juga bicara pun tidak bisa terjawab. Sama. Karena kuncinya itu ada di Bupati dengan SKPD. Jadi Bapak Ibu saya mau kasih tahu kuncinya ada di Bupati dan SKPD. Kalau kita punya orang tidak ada di situ sampai kapanpun. Sampai kapan itu tidak akan jadi. Kita bicara di atas podium di DPR sampai berapi-api, air liur keluar pun. Bupati tidak benar. Jadi mungkin itu saja saya bisa sampaikan, begitu memberikan pengertian, pemahaman. Saya datang ke sini sebenarnya aspirasi mau sampaikan memang saya sudah tahu. Saya sudah tahu, tidak perlu saya datang ke sini, tapi karena ini memang sudah aturan saya sudah datang nanya ke sini ketemu Bapak Ibu dan langsung datang muka, ada dokumentasi, foto bahwa ini benar-benar saya sudah tinggal di kampung Banjarjati. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan untuk kita dan memberikan penjelasan pemahaman untuk kita. Untuk kami 3 siap untuk menyampaikan aspirasi. Ini mungkin setelah kita reses ini 1 minggu atau 2 minggu kita ada sidang aspirasi yang tadi kita sampaikan. Bisa dengan Aranus mungkin sebagai kami kita sampaikan. Inilah dari kampung ini aspirasinya ini jadi mungkin sebelum saya tutup saya berikan contoh. Jadi kita DPR ini sama dengan anjing. Jadi anjing ada tuannya, ada anjing berburu di hutan. Jadi anjing ini kalau dia pergi dia dapat babi sendiri, babi besar atau kasuari besar. Tidak mungkin dia akan kasurubu bunuh kalau tanpa tuan. Ya, harus ada tuannya. Ya sama-sama harus bekerja sama. Tuan tanpa anjing tidak bisa dapat babi berburu. Jadi dua-dua ini harus, ya, jadi dua-dua ini harus berburu sama-sama. Dapat babi atau kasuari, nanti tuannya yang bunuh. Begitu anjing dapat, nanti tuannya yang bunuh, eksekusi. Nah, kenapa disebut bupati itu eksekutor pemerintah daerah? Jadi, kami DPR hanya mencari mendapat, kita menunjukkan bahwa ini ada. Babi ada di sini, kasuari ada di sini. Nah, nanti bupati bunuh, bupati yang pikul, bupati yang potong, bupati yang bagi. Seperti itu. Jadi saya suka kasih contoh. Seperti itu. Jadi kami ini seperti anjing. Ya, kita dipakai untuk berburu. Jadi kita cari ulau-ulau yang ada di Tanjung sana. Bagi kita tidak dapat, nanti tuannya yang bunuh. Mungkin itu sebelum saya tutup itu saya berikan contoh gambarkan supaya kalau macam ada teman-teman dewan ke depan ada yang datang biasa-biasa aja marah-marah orang langsung marah-marah mereka karena mereka itu seperti tarik anjing karena yang eksekutor yang mengeksekusi bunuh mati dan tidaknya itu ada di tangan pemerintah daerah. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik. Kan senyum-senyum jadi kita jangan tegang-tegang begitu. Terus bilang kata sendiri, orang lain kan. Ya jadi terima kasih itu sedikit yang tadi. Napi mau bicara sudah. Apa dia sudah jelaskan. Oh, jadi Bapak orang berikan nanti beliau lagi sampai
sampaikan ke pemerintah daerah melalui sidang. Ya kalau bapak dari pemerintah dan jawab ya begitulah. Bapak orang juga ini punya keterbatasan sama saya dengan kita sama-sama kita masyarakat. Cuma hari ini kita percaya beliau sehingga beliau bisa berarti kita sama-sama kita sama-sama. Jadi ya itu ada perbedaannya mungkin apa kurang lebih yang tadi beliau disampaikan kurang kita minta maaf itu sebenarnya rindu untuk tetap lama-lama di sini masih mau duduk sampai tanya kira-kira apa lagi ya kalau memang kurang ditambah nanti kan bukan kesalahan buat kita ya Iya, minta maaf tadi saya ada lupa. Ya, saya baru setahun dan tadi bapak sampaikan kerja jauh. Jadi ini mungkin kita semua, karena kita semua sama. Kita orang apa sama, Pantai Barat sama. Bukan kita bagian sini saja, Pantai Timur juga sama. Pantai Timur, Sarimi Kota juga sama. Jadi pekerjaan ini kadang sering dihalangi-halangi. Jadi kemarin terjadi ada 2 tempat. Ini saya mau selesaikan masalah tadi di rumah ini. Kemarin saya sudah perjuang sampai jalan sudah akomodir di dalam APBD. Nah, jalan itu mau dibikin. Sekarang 3 orang jadi penghalang. Yang satu bilang saya non wakil tuan tanah harus saya kerja. Yang satu bilang harus saya yang kerja. Yang satu bilang harus saya yang kerja. Akhirnya saya selesaikan sampai sekarang. Nah, kemarin juga saya dengar ada pekerja di sini. Di bawah.